Mas Adam, teriak Irene begitu mobil yang dinaiki Adam terparkir di depan sebuah rumah mewah. Wanita berusia 40-an itu wajahnya sumringah dan menghampiri Adam yang masih ada di dalam mobil dengan gaya melenggak-lenggok seperti model catwalk. Meskipun usianya tak lagi muda, penampilan Irene tak bisa diremehkan. Dengan gadis usia 20-an pun Irene tak akan kalah. Penampilannya sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulitnya belum ada yang mengendur karena perawatan. "Mau makan malam di luar, sayang?" tanya Adam begitu keluar dan menutup pintu mobil. Diciumnya pipi wanita itu dengan lembut. Irene menggeleng manja dan melingkarkan tangan di pinggang Adam yang padat berisi. "Aku sudah masak makanan kesukaan kamu, Mas, sayur asem dan balado ikan," balas Irene manja seperti remaja yang baru jatuh cinta. Padahal usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke-6. Di usianya yang kepala 4 itu, Irene begitu tergila-gila dengan supirnya yang kini menjadi suaminya. Meski mereka melakukan pernikahan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Karina, kebahagiaan Irene tidak berkurang karena selain tampan, suaminya itu juga perhatian dan bisa memuaskannya di ranjang. Dan kini mereka dikaruniai seorang putri yang cantik berusia 5 tahun. "Kebetulan sayang, aku capek sekali dan belum makan. Karin di rumah ngomel terus dan selalu menyuruhku untuk menikah lagi," keluh Adam yang merangkul Irene dan berjalan masuk ke rumah. "Aku ingin rileks dan saat bersama kamu aku baru hidup tanpa beban." "Kan tinggal bilang Mas Adam sudah menikah denganku," protes Irene yang kesal karena istri pertama suaminya itu terlalu menekan Adam untuk menikah lagi hanya demi harta. Dasar perempuan materialistis. "Itulah masalahnya sayang, bagaimana aku menjelaskan pada Karin tentang hubungan kita ini. Aku juga gak ngerti apa yang ada di pikirannya. Akhir-akhir ini sering sekali menuntutku untuk menikah dengan wanita kaya," balas Adam tak kalah kesalnya. 2 bulan terakhir ini Karin semakin aneh dan arogan. Padahal dulu dia adalah istri yang manis dan menyenangkan. Tak pernah protes dengan materi yang dia berikan. Tapi kini uang itu nampak selalu kurang di mata Karin. Dia menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi Karin yang menyenangkan, yang cantik, dan selalu mengerti suaminya. "Halah, bilang aja Mas sudah menemukan istri yang kaya," tandas Irene dengan cepat. Dengan begitu, kan mereka nggak perlu lagi capek-capek menyembunyikan hubungan mereka. "Itulah masalahnya," jawab Adam ragu. Kemudian dia melanjutkan lagi. "Hubungan kita berawal dari perselingkuhan yang tidak disengaja sayang. Dan pada akhirnya kamu mengandung anakku. Mau tak mau aku harus menikahimu sebagai tanggung jawab," kata Adam santai. "Mas nyesal nikahi aku?" Irene merasa tersinggung dan langsung duduk di sofa berwarna krem. Begitu mereka sampai di dalam rumah. Dengan cepat Adam pun mendekati Irene dan memeluknya. Meskipun perempuan itu lebih tua darinya, ada kalanya Irene bertingkah manja dan kekanakan. Tetapi bukanlah perempuan yang seperti itu yang disukai lelaki. Wanita yang manja dan terlihat lemah, bukan wanita yang kuat dan bisa melakukan apapun sendiri. Laki-laki bangga jika memanjakan wanitanya dan merasa dibutuhkan. Disitulah kaum Adam merasa menjadi pria yang sempurna. "Aku tidak pernah menyesal menikahimu sayang. Aku mencintaimu dan anak kita. Terus sampai kapan kita harus menyembunyikan pernikahan kita? Kalau saja aku bukan bos perusahaan, aku pasti sudah diguncingkan sampai mati karena memiliki anak tapi tidak tahu siapa bapaknya." "Yang penting kan kamu tahu bapaknya," jawab Adam mengecup dahi Irene dengan lembut. "Tapi aku cemburu sama Karin, Mas. Ini adalah istri pertamamu," keluh Irene sembari mengembuskan napas dalam-dalam. "Aku ingin jadi yang pertama, Mas, dan ingin menjadi satu-satunya. Aku belum bisa menceraikan Karin. Bagas masih butuh sosok seorang ayah." Dengan cepat Irene melepaskan pelukan Adam. "Mas kira aku dan dia gak butuh sosok suami dan seorang ayah yang utuh?" protes Irene kesal, lalu berjalan masuk ke kamarnya dengan cara menghentak-hentakan kaki.
Adam yang melihat tingkah Irene itu pun mendesah. Dia tak sanggup menceraikan istri pertamanya, Karina. Meskipun saat ini sikap dia aneh, sebelumnya adalah perempuan yang baik, rela hidup miskin dan berjuang bersamanya. Dan Karina lah satu-satunya perempuan yang disukai almarhum ibu Adam. Dulu saat mereka masih pacaran, Karina merawat ibu Adam dengan sukacita dan sangat berharap ia dapat menjadi menantunya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Adam bertanya pada dirinya sendiri. Ia memegangi kepalanya dan berpikir bahwa rahasianya selama ini pasti akan muncul ke permukaan, cepat atau lambat. Kalau sudah terbongkar, Adam tak tahu lagi bagaimana cara menghadapi Karin karena suami yang dianggapnya setia ternyata telah mengkhianatinya. Tetapi di sisi yang lainnya, Irene sudah menjadi belahan jiwanya. Wanita itu telah melahirkan putri yang cantik untuknya, dan Irene telah memberikan semua hal yang tidak didapatkan dari Karin. Berdosakah jika ia memiliki dua-duanya? Lagi pula, bukankah tak ada pria yang cukup hanya dengan satu wanita? Adam melangkahkan kaki menuju kamar untuk menyusul istrinya. Irene sudah tertelungkup di atas ranjang dan punggungnya bergetar hebat. Lelaki itu merasa menyesal karena telah membuat Irene menangis. Sayang, bisik Adam tepat di telinga Irene. Terdengar mesra, syahdu dan mampu memecahkan dinding-dinding kekecewaan di hati Irene. Maafkan aku belum bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan aku harus terus menjadi istri simpanan? Dengan lembut, Adam membalikan tubuh Irene kemudian memagut mesra bibir wanita itu. Tadinya Irene tak membalas ciuman suaminya, tetapi Adam selalu pandai membangkitkan gairah kewanitaannya. Dengarkan aku sayang, Adam terpaksa melepaskan pagutan bibirnya. Kamu bukan istri simpanan, kamu istriku yang sah dan aku mencintaimu. Lebih besar mana, cintamu padaku atau cintamu pada Karina? Masih perlu buktikah? Tanya Adam yang perlahan membuka blus istrinya dan memberikan apa yang tak pernah Irene tolak. Aku mencintaimu, Mas, ucap Irene yang masih terengah-engah di pelukan suaminya. Aku juga sayang, kamu dan Gea sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tak sanggup berpisah dari kalian. Mas kira aku sanggup? Dan lagi Adam mengelus bahu istrinya. Katakan saja. Tak ada wanita di dunia ini yang mau dimadu, Mas. Aku ingin menjadi milikmu satu-satunya. Aku tidak serakah kan, Mas? Tanpa bisa menjawab pertanyaan Irene, Adam hanya memeluk wanita itu dan mengelus punggungnya. Aku tidak mau berbagi suami, Mas. Aku ingin memilikimu seutuhnya. Mas mau kan menceraikan Karin? Aku tidak bisa melakukannya begitu saja, sayang. Beri aku waktu, oke? Sampai kapan? Sampai ada yang bilang bahwa Gia anak haram. Shh, jangan bilang begitu. Gia adalah putri kesayangan kita. Irene tak puas dengan jawaban suaminya dan tangisnya justru semakin kencang. Tunggu aku, Mas. Aku pasti akan membuatmu bercerai dari wanita itu. Karin boleh saja menjadi istri pertamamu, tapi akulah yang akan menjadi pemenang. Akan kubuat kamu bertekuk lutut di kakiku, batin Irene dengan senyum tipis di sela-sela tangisnya.